Shalom Bapak Ibu, saya akan membagikan tentang kenyataan verse kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita yang berada di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Ayat ini berbunyi, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Luar biasa ayat ini. Nah, ada sebuah contoh yang saudara harus paham bahwa mayoritas orang percaya seperti orang Israel yang gagal mencapai Kanaan. Nah, di dalam sebuah Alkitab terdapat 1260 janji Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, Kanaan bukan sorga. Nah, ada sebuah buku mengatakan Ed Cole dalam Kesempurnaan, seorang pria menulis bahwa tanah Kanaan selalu digunakan Allah sebagai simbol potensi maksimal dari umat manusia. Jadi tanah Kanaan adalah suatu tempat Allah menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Tempat Allah memaksimalkan potensi umatnya, baik secara pribadi maupun bersama. Dan hal ini akan mempengaruhi roh, emosi, dan tubuh, dan pernikahan, dan anak-anak, dan pekerjaan kita. Justru saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, ketidakpercayaan adalah penyebabnya gagalnya bangsa Israel menikmati Kanaan. Nah, kualitas iman kita menentukan kualitas kehidupan kita. Hidup kita adalah hasil dari apa yang sebenarnya kita percayai di hati kita. Nah, tentunya kualitas iman kita itu menentukan kualitas kehidupan kita. Selidikilah dan program ulang belief system kita. Nah, sistem kepercayaan kita harusnya kita program ulang gitu aja. Karena saya percaya di masa-masa pandemi ini, saya yakin saudara dan saya seharusnya bertumbuh, itu dia. Dan ada sebuah sistem kepercayaan kita yang berubah. Ada tertulis seharusnya menjadi dasar dari belief system kita yang baru. Iblis memakai kenyataan untuk mengintimidasi iman orang percaya. Mari kita membukanya di Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan mengatakan, ayat 32 saya baca, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara, Bapak Ibu yang baik, iblis kadang-kadang memakai kenyataan untuk mengintimidasi iman orang percaya. Ini dia, ada dua pengintai yang luar biasa, Kaleb dan Joshua yang Tuhan kirim luar biasa sekali lagi. Nah, mari kita membacanya 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali di hari-hari akhir zaman ini, kita kadangkala kita dibutuhkan kepercayaan kita bukan karena kita melihat. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong saudara. Di dalam keadaan ini, saya percaya di masa pandemi ini, saudara dan saya harus melihat bahwa dengan cara pandangnya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Dia memberi pengharapan buat kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Seharusnya di masa pandemi ini, saudara dan saya adalah orang yang bertumbuh ke arah keserupaan akan Kristus, itu dia. Nah, saudara mesti bedakan kenyataan dengan kebenaran. Harus dibedakan itu. Mari saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita membukanya Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Luar biasa ayat ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dan saya tidak akan bisa jadi kudus tanpa kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dan saya harus bedakan mana kenyataan dan kebenaran. Sekali lagi, kita harus bedakan kenyataan versus kebenaran. Mari kita membahas ini sekali lagi. Kenyataan versus kebenaran. Padang gurun kenyataan. Kanaan kebenaran. Kekurangan kenyataan. Kelimpahan kebenaran, sakit kenyataan, kesembuhan kebenaran, kehancuran kenyataan, tetapi pemulihan kebenaran. Luar biasa.
Waktu saat padang gurun kata padang gurun, itu sebuah kenyataan. Tapi Kanaan kebenaran. Saudara mungkin mengalami kekurangan hari-hari ini, kenyataan. Tapi itu dia, Tuhan memberi kelimpahannya dalam kebenaran. Jadi kelimpahan itu kebenaran. Mungkin saudara sakit, mengalami sakit penyakit, tekanan, depresi. Tapi kenyataannya saudara sakit. Tapi kenyataannya itu saya beritahu bahwa saudara, kesembuhan kebenaran. Waktu saudara memang sakit itu kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ada sebuah kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Justru kesembuhan adalah kebenaran. Sekali lagi, kehancuran, kenyataan kadang-kadang kita hancur dalam perekonomian. Tapi pemulihannya adalah kebenaran. Saudara dan saya akan dipulihkan. Saudara itu akan disembuhkan. Saudara dan saya harus membedakan kenyataan dan kebenaran. Luar biasa ini. Mari kita membuka Alkitab saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hidup seharusnya didikte oleh kebenaran, bukan oleh kenyataan. Sekali lagi saya ulang. Hidup saudara dan saya harus didikte oleh kebenaran firman Tuhan dan bukan oleh kenyataan. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 4 ayat 18. Paulus mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal dan abadi. Jadi saya beritahu bahwa saudara, hari-hari ini hidup saudara dan saya perlu didikte oleh kebenaran dan bukan oleh kenyataan. Kadangkala iblis mengintimidasi orang percaya, mengikuti dengan kenyataan-kenyataan masa lalu. Saya beritahu bahwa saudara dan saya harus didikte kebenaran sekali lagi. Nah, iman timbul dari pendengaran. Itu dia Roma katakan. Nah, iman membuat kebenaran menjadi kenyataan. Bahwa believing bukan feeling. Believing saya beritahu adalah decision. Saudara nggak mungkin percaya, itu dia meraba-raba dengan feeling. Tidak. Believing adalah decision. Hari-hari ini adalah saudara harus punya decision yang kuat, keputusan yang kuat bahwa saudara adalah pemenang. Sekali lagi, ini hari-harinya saya percaya di masa pandemi ini adalah masa saudara dan saya berbagi kepada orang lain. Masa-masa sekarang adalah saudara harus bertumbuh dengan firman Tuhan. Gereja harus bertumbuh karena gereja adalah pemenang, ada di garis depan. Justru saya ulang kembali bahwa believing bukan feeling. Believing adalah decision. Keputusannya saudara adalah pemenang. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita yang berada di Markus 9 ayat 17 sampai 24. Saya membacanya ayat ini, ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Luar biasa saudara.
Bayangkan anak ini sudah mengalami bisu, saya beritahu bahwa saudara dari kecil. Dan tapi ayat ini luar biasa, saya beritahu bahwa saudara, ayat 23, dia katakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Hari-hari ini saya percaya bahwa bagi Tuhan tiada mustahil. Tuhan bisa tolong saudara dalam keadaan terjepit. Tuhan bisa tolong saudara dalam keadaan tertekan. Karena kenapa? Bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan buat kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa, juru selamat buat kita. Bayangkan Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, sekali lagi. Nah, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, faith is believing and speaking. Nah, itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, iman saudara harus diperkatakan. Sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, kita membukanya Roma 10 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan katakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, iman saudara harus diperkatakan. Kalau saudara percaya bahwa ini dia, mengaku dengan mulutmu, saudara akan disembuhkan. Mengaku dengan mulutmu, saudara akan dibuka jalan. Sekali lagi, karena ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya percaya buat saudara, sekali lagi, kalau saudara sungguh-sungguh beriman, waktu saudara tertekan, Tuhan buka jalan. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita di Kejadian 17 ayat 5 dan ayat 15 dan 16. Ayat 5 saya baca. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayat 16 berkata, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Luar biasa dari ayat ini. Yang tidak mungkin akan mungkin, saya beritahu saudara. Iman seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kadangkala kita beriman untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sebenarnya ada pelajaran yang kita harus rubah, bahwa iman seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Iman mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan terutama kepada panggilan kita. Ada sebuah peperangan iman hari-hari ini Bapak Ibu. Peperangan iman yang pertama, saat kita berpegang teguh pada apa yang kita percayai, yaitu apa yang Tuhan katakan, dan tidak terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan kita rasakan. Nah, itu dia. Artinya saudara dan saya tidak terpengaruh dari luar. Karena ada suatu kuasa yang di dalam yang lebih kuat. Karena kenapa? Kalau yang dalam kuat, yang luar tidak akan bisa mengalahkan yang dalam. Karena ini dia. Kita berpegang teguh apa yang kita percayai, yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan. Dan kita tidak terpengaruh dari apa yang kita lihat dan kita rasakan. Itu peperangan iman yang pertama. Poin kedua luar biasa. Saat perkataan iman kita tidak berhenti atau berubah, walaupun keadaan belum berubah seperti yang firman Tuhan katakan, percayalah Tuhan kita akan membuka jalan buat kita. Tuhan kita memberi pengharapan yang luar biasa. Jangan berhenti saudara beriman. Karena kenapa? Saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara akan mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Percaya sekali lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi,
Saya katakan buat saudara, jangan pernah takut bahwa Tuhan bersama saudara. Tetap beriman. Percayalah Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat buat kita yang hidup. Sekali lagi saudara, Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 12. Tuhan memberkati sampai keturunan beribu-ribu. Amin.